Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kisah Warganet, tempat cerita-cerita horor menunggu untuk didengar. Sebelum kita mulai, mari berdoa menurut keyakinan masing-masing. Semoga yang mendengarkan diberi kesehatan, ketenangan hati, rezeki yang berkah, dan perlindungan dari segala bahaya yang tampak maupun yang tak terlihat. Amin. Satu hal lagi, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, bantu like dan share supaya kamu gak ketinggalan kisah-kisah terbaru dari Kisah Warganet. Inilah cerita kali ini. Dicumbu Sosok Genderuwo. Dusun Kendalsari bukan tempat yang mudah ditemukan di peta. Letaknya menjorok ke dalam, sekitar 2 km dari jalan raya utama. Diapit hamparan sawah yang luas di sisi timur dengan sungai besar di sisi barat. Untuk sampai ke sana, orang harus melewati jalan tanah berbatu yang di musim hujan berubah menjadi licin dan berlumpur. Tapi bagi warga yang sudah lama tinggal di sana, jalan itu bukan masalah. Mereka sudah hafal setiap tikungan, setiap lubang, bahkan setiap batu besar yang sebaiknya dihindari. Di ujung dusun itu, tepat di batas antara ladang jagung milik Pak Rimin dan petak sawah yang sudah lama tidak digarap, berdiri sebuah rumah sederhana milik Jumilah. Dindingnya tembok biasa yang catnya sudah pudar di beberapa bagian. Atapnya genteng tanah liat yang 1-2 sudah bergeser karena angin musim lalu. Di belakang rumah tumbuh pohon gayam tua yang batangnya besar dan rindang. Daunnya jatuh berguguran hampir setiap pagi, sehingga halaman belakang selalu terlihat dipenuhi daun kering kalau tidak rajin disapu. Dan kalau berdiri di teras depan lalu memandang ke arah barat, di tepi sungai itu bisa terlihat jelas sebuah pohon beringin besar yang sudah berdiri entah sejak kapan. Akar-akarnya menjulur kemana-mana, batangnya hitam karena usia, dan dahannya melebar menutupi sebagian tepian sungai. Warga dusun jarang mendekati pohon itu tanpa alasan jelas, bukan karena ada larangan tertulis, tapi lebih karena tidak ada yang merasa perlu ke sana. Jumilah sudah tinggal di rumah itu sejak menikah dengan Mas Wiguna 12 tahun lalu. Waktu itu usianya baru 21 tahun dan Mas Wiguna 26. Mereka menikah sederhana, hanya dihadiri keluarga dekat dan beberapa tetangga, tanpa pesta besar. Mas Wiguna bukan laki-laki yang punya pekerjaan tetap. Dia pernah jadi kuli bangunan selama beberapa bulan, lalu pindah jadi buruh pabrik tahu di kecamatan sebelah. Kemudian keluar lagi dan sempat bantu-bantu di bengkel las milik saudaranya. Penghasilannya tidak besar dan tidak tentu, tapi Jumilah tidak pernah mengeluh keras. Mas Wiguna orangnya ringan tangan di rumah dan tidak pernah kasar. Itu sudah cukup bagi Jumilah waktu itu. Sampai suatu malam di bulan Maret 10 tahun yang lalu, seorang warga datang ke rumah dan mengetuk pintu dengan tergesa-gesa. Mas Wiguna sedang dalam perjalanan pulang naik taksi sewaan bersama 2 penumpang lain ketika kendaraan itu tergelincir di tikungan jalan menurun setelah hujan deras. Taksi itu masuk ke parit yang dalam di pinggir jalan. 2 penumpang selamat dengan luka ringan, tapi Mas Wiguna tidak. Jumilah ingat betul bagaimana malam itu terasa sangat panjang. Dia duduk di rumah sakit sambil menunggu kepastian yang sebenarnya sudah dia rasakan sejak melihat ekspresi wajah warga yang datang menjemputnya. Jenazah Mas Wiguna dimakamkan keesokan harinya setelah semua proses selesai. Banyak tetangga yang datang membantu, ada yang masak, ada yang jagain rumah, ada yang menemani Jumilah yang hampir tidak bicara sepatah kata pun sepanjang hari itu. Setelah 40 hari selesai dan tetangga mulai kembali ke urusan masing-masing, Jumilah mulai belajar menjalani hari sendirian. Tidak ada anak dari pernikahan mereka,
Kata dokter waktu itu memang ada kendala yang tidak pernah benar-benar dijelaskan dengan gamblang. Dan Jumila tidak pernah terlalu mengejar penjelasan itu. Yang tersisa hanya rumah, kenangan, dan janji dalam hati yang dia pegang sendiri, bahwa dia tidak akan mencari pengganti Mas Wiguna. Untuk bertahan hidup, Jumila mulai jualan keliling. Modalnya awalnya dari sedikit tabungan dan bantuan kakaknya yang tinggal di kecamatan. Setiap pagi sekitar jam 5:30 dia sudah rapi menyiapkan dagangannya. Jajanan pasar yang dia beli dari pembuat langganan di pasar dusun sebelah. Naik sepeda ontel dengan keranjang besar di depan dan belakang. Jumila menyusuri jalan-jalan dusun dan kampung sekitar, menjajakan dagangan sampai siang. Kalau hari bagus dan pembeli ramai, dia bisa pulang dengan untung bersih sekitar 100.000 rupiah. Tidak besar, tapi cukup untuk makan, bayar listrik, dan sisanya ditabung sedikit demi sedikit. Siang hari, rumah tidak benar-benar sepi karena keponakan Jumila, anak dari kakaknya yang bernama Bagas, 8 tahun. Sering main ke sana sepulang sekolah. Anak itu suka main di halaman belakang, mengejar kupu-kupu atau sekedar rebahan di bawah pohon gayam, sambil makan singkong rebus yang Jumila siapkan. Suaranya yang ribut dan tawanya yang keras membuat rumah terasa hidup di jam-jam itu. Tapi sore hari sekitar jam 5 lewat ketika Bagas dijemput ibunya pulang, suasana berubah pelan-pelan. Rumah kembali ke kondisi aslinya, sunyi. Jumila biasanya duduk di teras depan sambil minum teh, memandang jalan tanah di depan rumah yang perlahan kosong dari lalu lalang marga. Angin sore dari arah barat membawa suara gesekan rumpun bambu di pinggir sawah. Bunyinya seperti bisikan panjang yang tidak jelas kata-katanya. Jumila sudah terbiasa dengan suara itu, tapi tidak pernah benar-benar bisa menganggapnya biasa. Sudah 10 tahun dia menjalani malam-malam seperti itu. Tidak ada yang menemani. Televisi kecil di ruang tengah biasanya menyala sampai jam 9 atau 10. Lebih sebagai pengisi suara daripada tontonan sungguhan. Setelah itu Jumila masuk kamar dan berbaring. Kadang langsung tidur, kadang tidak. Hari itu, Rabu sore di awal bulan, Jumila sedang merapikan genting yang sudah dia perhatikan bergeser sejak beberapa minggu lalu. Dia tidak bisa naik sendiri. Tangga bambu miliknya sudah rapuh di bagian tengah dan tidak aman untuk dinaiki. Dia sedang berdiri di halaman sambil menatap atap dengan tangan di pinggang ketika terdengar suara langkah dari arah jalan. "Mbak Jumila, gentingnya ada yang geser ya?" Jumila menoleh. Sarwono, tetangganya yang tinggal 3 rumah ke arah timur, berdiri di depan pagar sambil menenteng tas kecil. Laki-laki itu usianya sekitar 38 atau 40 tahun. Badannya tidak terlalu besar, tapi terlihat terbiasa kerja fisik. Rambutnya pendek, kulitnya gelap karena sering di luar. Dan caranya bicara selalu pelan tapi jelas. "Iya mas," jawab Jumila agak kikuk. "Dari minggu lalu sudah miring, tapi saya nggak bisa naik sendiri." "Kalau boleh saya bantu," kata Sarwono tanpa banyak basa-basi. "Saya ambil tangga sebentar ya di rumah." Jumila mengangguk. "Boleh mas, kalau tidak merepotkan." Sarwono pergi sebentar dan kembali dengan tangga kayu yang jauh lebih kokoh. Dia naik ke atap dengan hati-hati, memeriksa beberapa genteng yang bergeser dan memperbaikinya satu persatu. Jumila menyiapkan 2 gelas teh manis di dalam sambil menunggu. Setelah selesai mereka duduk sebentar di teras. Obrolan dimulai dari hal-hal kecil, soal panen padi yang katanya tahun ini agak terlambat, soal jalan masuk dusun yang sudah lama minta diperbaiki, tapi belum juga ada tindakan. Sarwono tidak banyak tanya soal hal-hal pribadi, dan Jumila tidak merasa perlu menutup diri. Percakapan itu mengalir ringan, tidak memaksa. Waktu Sarwono pamit menjelang maghrib, Jumila masih duduk sebentar di teras.
ada sesuatu yang berbeda dari sore itu, bukan sesuatu yang bisa dia jelaskan dengan tepat. Rumah tetap sepi seperti biasa, angin dari bambu tetap berbunyi seperti biasa, tapi ada rasa ringan yang menyelip di dadanya, rasa yang sudah lama tidak dia rasakan. Rasa ringan yang Jumila rasakan di teras sore itu tidak langsung hilang begitu dia masuk ke dalam rumah. Dia masih membawa perasaan itu sampai ke dapur saat mencuci 2 gelas bekas teh yang tadi dia suguhkan. Sederhana memang, hanya obrolan sebentar soal genteng dan jalan dusun. Tapi entah kenapa, itu sudah lebih dari cukup untuk membuat malamnya terasa sedikit berbeda dari biasanya. Sarwono mulai sering datang setelah hari itu, bukan setiap hari, tapi cukup rutin sampai Jumila mulai hafal kira-kira jam berapa dia biasa muncul. Biasanya sekitar jam 10 pagi atau menjelang duhur. Setelah Sarwono selesai dengan urusannya sendiri di ladang atau membantu ayahnya, Pak Budiman, yang sudah tua dan tinggal sendirian di ujung gang sebelah utara. Suatu hari Sarwono datang membawa parang dan langsung menawarkan diri membersihkan semak-semak di sisi kebun Jumila yang sudah mulai lebat tidak karuan. Jumila sempat menolak, merasa tidak enak hati. Tapi Sarwono bilang santai saja sambil sudah mulai menebas tanpa menunggu jawaban. Jumila akhirnya ikut membantu dengan cangkul kecil membersihkan sisa-sisa akar yang mengganggu tanaman cabai di pinggir kebun. Mereka bekerja berdampingan hampir 2 jam. Tidak banyak bicara, tapi justru itu yang membuat suasana tidak canggung. Sesekali Sarwono berkomentar sesuatu yang ringan dan Jumila menjawab. Lalu keduanya kembali ke pekerjaan masing-masing. Bapaknya Mas Sarwono sudah mendingan? Tanya Jumila waktu mereka istirahat minum air putih di bawah pohon gayam. Sudah lumayan, jawab Sarwono sambil menyeka keringat di dahinya. Cuma kakinya memang sudah tidak sekuat dulu. Jadi saya usahakan tiap hari mampir ke sana. Mas anak tunggal ya? Iya, ibu sudah lama pergi. Sarwono bicara itu datar, bukan sedih yang dibuat-buat, tapi juga bukan sesuatu yang dia anggap ringan. Sudah biasa. Jumila mengangguk pelan, tidak melanjutkan ke arah yang lebih dalam. Dia mengerti betul bahwa ada hal-hal yang cukup diakui keberadaannya tanpa perlu terlalu banyak dibicarakan. Beberapa hari kemudian, Sarwono datang lagi membawa beberapa batang bambu dari kebunnya sendiri. Pagar bambu di sisi timur rumah Jumila memang sudah lapuk di 2 bagian dan 1 tiangnya hampir roboh. Tanpa diminta dia ukur, potong, dan pasang sendiri. Jumila yang melihat dari teras hanya bisa menggeleng pelan sambil senyum tipis. Mas ini, kalau saya tidak suruh juga datang sendiri, kata Jumila waktu Sarwono turun dari jongkoknya setelah memastikan tiang terakhir sudah kokoh. Sarwono tertawa pendek. Kalau nunggu disuruh, kapan selesainya? Tawa kecil itu keluar juga dari Jumila. Tawa yang terasa agak asing di telinganya sendiri karena sudah jarang muncul. Tidak lama setelah itu Bu Musli lewat di depan pagar dengan tentengan belanja di tangan kiri. Perempuan parubaya itu berhenti sebentar, matanya langsung menangkap Sarwono yang masih beres-beres sisa bambu di halaman. Wah, sudah rapi pagarnya, komentar Bu Musli. Mas Sarwono yang pasang ya? Iya Bu, jawab Sarwono. Kebetulan ada sisa bambu di rumah. Bu Musli mengangguk sambil melirik Jumila dengan sudut matanya. Senyumnya tipis dan mengandung sesuatu yang tidak diucapkan. Bagus-bagus, rumah jadi kelihatan terawat. Lalu dia melanjutkan langkahnya tanpa komentar tambahan. Jumila pura-pura tidak menangkap arti dari lirikan itu. Sore harinya giliran Mbak Haro yang mampir. Perempuan 35 tahun itu memang paling sering nongkrong di teras Jumila kalau sedang tidak sibuk.
Dia duduk di kursi plastik sambil mengipasinya sendiri dengan tangan. "Sarwono tadi di sini lagi ya?" tanya Mbak Haro langsung tanpa basa-basi. "Bantu pasang pagar," jawab Jumila singkat sambil menuang teh. "Sering banget, Mil." "Iya, orangnya memang baik." Mbak Haro melirik. "Baik itu macam-macam artinya." Jumila menyodorkan gelas teh ke arah Mbak Haro. "Minumlah dulu." Mbak Haro tertawa kecil tapi tidak melanjutkan. Mereka ngobrol sampai hampir maghrib soal hal lain. Harga bawang yang naik lagi, tetangga di ujung barat yang katanya mau pindah, obrolan yang biasa, tapi Jumila butuh itu. Yang tidak Jumila ceritakan ke Mbak Haro adalah bahwa sejak Sarwono mulai sering datang, ada sesuatu yang mulai bergerak pelan di dalam hatinya. Sesuatu yang selama ini dia tekan dengan sadar setiap kali mulai muncul. Dia masih ingat janjinya pada diri sendiri setelah Mas Wiguna pergi. Janji itu bukan diucapkan keras-keras ke siapapun, hanya disimpan di dalam hati. Tapi belakangan, janji itu terasa seperti baju lama yang mulai sempit di beberapa bagian. Jumila tidak mau terlalu jauh memikirkan itu. Dia hanya bilang dalam hati bahwa Sarwono adalah tetangga yang baik, tidak lebih. Malam itu Sarwono mampir lagi setelah makan malam. Sekitar jam 8 lewat dia duduk sebentar di teras, bercerita soal ayahnya yang tadi sore sempat jatuh di kamar mandi, tapi tidak sampai luka serius. Jumila mendengarkan sambil menyeduh teh lagi. Obrolan berlangsung santai, tidak tergesa. Jam setengah 10, Sarwono berdiri dan pamit. "Sudah malam, saya pulang dulu. Bapak tidak boleh lama ditinggal." "Iya mas, hati-hati," kata Jumila dari pintu. Sarwono melangkah keluar. Lampu teras menerangi punggungnya sebentar sebelum dia menghilang ke kegelapan jalan tanah di depan. Jumila menutup pintu, masuk ke kamar, dan berbaring. Senyumnya muncul sendiri tanpa dia minta. Dia tidak tahu mau diapakan perasaan itu, jadi dia biarkan saja. Tapi malam itu tidurnya tidak tenang. Bukan karena sesuatu yang menakutkan, bukan karena mimpi buruk. Hanya saja ada rasa yang mengganjal di dadanya, sesuatu yang sudah lama dia tahan dan belakangan mulai sulit dibendung. Kesepian itu tidak hilang hanya karena ada yang menemani beberapa jam. Justru setelah Sarwono pergi, rumah terasa lebih sepi dari biasanya. Malam-malam setelah itu tidak banyak berubah. Jumila tetap menjalani rutinitasnya seperti biasa, jualan pagi, pulang siang, membereskan rumah, lalu duduk sebentar di teras sambil menunggu waktu berlalu. Sarwono masih sesekali datang, tapi tidak setiap hari. Ada jeda 2 atau 3 hari di mana Jumila tidak melihatnya sama sekali. Dan di jeda itulah dia baru sadar bahwa dia sudah terbiasa dengan kehadiran orang itu tanpa pernah benar-benar mengakuinya. Malam itu tidak ada yang berbeda sejak awal. Jumila sudah mandi sejak jam 7, makan malam dengan nasi dan tempe goreng sisa siang. Lalu duduk sebentar menonton televisi sampai berita malam selesai. Jam 9 lewat dia matikan televisi, periksa pintu depan sudah dikunci, lalu masuk kamar. Kipas angin kecil di sudut kamar dia nyalakan, di putaran paling rendah. Dia berbaring menarik selimut tipis sampai ke pinggang dan memejamkan mata. Tidurnya tidak langsung datang, tapi juga tidak lama, mungkin sekitar setengah jam. Kemudian dia sudah tidak sadar, sampai ada suara ketukan di pintu depan. Jumila membuka mata, kamar gelap. Dia lirik jam dinding kecil yang jarumnya masih bisa terbaca karena cahaya remang dari luar jendela. Jarum pendeknya ada di angka 1, lewat sedikit. Dia diam sebentar, mengira salah dengar, tapi ketukan itu terulang 3 kali, pelan tapi jelas. Jumila duduk di tepi ranjang, kakinya mencari sandal di bawah. Jantungnya sedikit berdegup lebih cepat, bukan karena takut, tapi karena jam segitu memang tidak wajar ada tamu. Dia ambil kerudung tipis yang tergantung di balik pintu kamar, pakaiannya asal, lalu berjalan ke ruang depan. "Siapa?"
Tanyanya dari dalam, tidak langsung membuka. "Saya, Mil." Suaranya Sarwono. Jumila mengernyit sebentar. Dia buka pintu. Yang berdiri di depannya memang Sarwono. Wajahnya sama, perawakannya sama, bahkan baju yang dipakainya kemeja kotak-kotak yang dia kenakan tadi sore waktu sempat lewat depan rumah. Jumila tidak sempat berpikir panjang, karena begitu pintu terbuka lebar, laki-laki itu langsung melangkah masuk dan memeluknya dari depan tanpa bicara apa-apa. Jumila kaku sedetik. Tangannya tidak tahu mau ditaruh di mana, tapi pelukan itu tidak terasa asing, hangat, erat, seperti sesuatu yang sudah lama dia rindukan, tanpa pernah berani menamakannya. Dia tidak menolak. Yang terjadi malam itu Jumila biarkan terjadi, bukan karena tidak sadar, tapi karena dia bagian dari dirinya yang sudah terlalu lelah melawan rasa yang selama ini dia tekan sendiri. 10 tahun adalah waktu yang panjang untuk tidur sendirian, dan malam itu untuk pertama kalinya setelah semua itu ada yang menemaninya. Menjelang subuh Jumila terbangun. Tempat di sebelahnya kosong. Pintu kamar terbuka sedikit. Dia bangkit, berjalan ke ruang depan. Pintu rumah tidak terkunci tapi juga tidak terbuka lebar, hanya sedikit terlepas dari kusennya. Sarwono sudah tidak ada. Jumila berdiri di situ beberapa detik, lalu menutup pintu dan kembali ke kamar. Dia berbaring tapi tidak bisa tidur lagi sampai adzan subuh berkumandang. Pagi berjalan seperti biasa. Jumila berangkat jualan meski perasaannya tidak sepenuhnya hadir. Tangannya menghitung uang kembalian, mulutnya menyebut harga, tapi pikirannya terus berputar ke malam tadi. Dia pulang lebih awal dari biasanya karena konsentrasinya buyar dan beberapa kali salah hitung. Belum sampai 1 jam dia di rumah, Sarwono datang, mengetuk pagar seperti biasa. Senyumnya wajar, langkahnya santai. "Maaf ya Mil, kemarin saya tidak sempat mampir," katanya begitu duduk di teras. "Bapak tiba-tiba badannya panas malam-malam, jadi saya jagain sampai pagi." Jumila memandang wajahnya, datar, tidak ada yang berbeda. Tidak ada yang menunjukkan bahwa dia baru saja dari sini beberapa jam lalu. "Oh," kata Jumila pelan. "Sekarang Bapak sudah mendingan ya?" "Sudah, cuma masih lemes, makanya saya sempatkan ke sini sebentar sebelum balik lagi ke sana." Jumila mengangguk. Dia tidak bertanya lebih jauh, tidak tahu harus mulai dari mana, dan lebih dari itu, tidak tahu apa yang sebenarnya ingin dia tanyakan. Sarwono tidak lama setelah minum segelas air putih dan ngobrol sebentar soal kebun, dia pamit balik ke rumah ayahnya. Jumila melepasnya dari teras dengan senyum yang dia usahakan terlihat biasa. Setelah Sarwono pergi, Jumila duduk diam cukup lama. Pikirannya berputar dan berputar tanpa bisa berhenti di satu titik. Semalam Sarwono bilang menjaga ayahnya yang sakit, tapi laki-laki yang datang ke sini tengah malam tadi juga mengaku Sarwono. Wajahnya sama, suaranya sama, bajunya sama. Tidak mungkin 2 orang bisa terlihat sama persis seperti itu. Tapi juga tidak masuk akal kalau dia bilang tidak ada siapa-siapa yang datang, karena malam itu jelas-jelas ada. Jumila tidak cerita ke siapapun hari itu. Tidak ke Mbak Haro yang sempat lewat sore harinya, tidak ke siapapun. Ada rasa malu yang mengganjal di tenggorokan setiap kali dia mencoba menyusun kata-kata untuk menceritakannya. Mau bilang apa? Bahwa dia membiarkan seseorang masuk tengah malam dan tidak menolak. Dia sendiri tidak tahu bagaimana menjelaskan itu tanpa merasa bodoh. Jadi dia simpan sendiri. Menjelang sore dia duduk di teras seperti biasa. Pandangannya tanpa sengaja jatuh ke arah barat, ke tepi sungai di kejauhan tempat pohon beringin besar itu berdiri. Dari sejauh ini, pohon itu hanya terlihat seperti bayangan gelap besar yang diam. Jumila tidak tahu kenapa matanya terus kembali ke sana. Padahal tidak ada yang bergerak, tidak ada yang menarik perhatian. Dia sendiri tidak bisa menjawab itu. Seminggu berlalu sejak malam itu. Jumila menjalani harinya seperti biasa dari luar.
Tapi di dalam kepalanya pertanyaan itu tidak pernah benar-benar pergi. Dia sudah berusaha tidak memikirkan terlalu dalam, sudah mencoba meyakinkan dari bawah. Mungkin dia salah ingat, mungkin semua itu hanya mimpi yang terasa sangat nyata. Tapi setiap kali dia rebahan malam hari dan menatap langit-langit di kamar, kejadian itu kembali dengan jelas, terlalu jelas untuk bisa disebut mimpi. Malam Rabu itu Jumila tidur lebih awal dari biasanya. Badannya lelah setelah seharian jualan dan sorenya sempat bantu Mbak Haro angkat-angkat beras dari depan ke dapur. Jam 9 dia sudah di kamar, jam setengah 10 sudah tidak sadar. Tapi dini hari, sekitar pukul 2 lewat, dia terbangun karena suara pintu depan. Bukan ketukan kali ini, pintu itu terbuka pelan, seperti ada yang mendorong dari luar. Padahal Jumila yakin tadi dia sudah menguncinya sebelum tidur. Dia duduk tegak di ranjang, jantungnya langsung berdegup cepat. Dari kamar dia bisa mendengar langkah kaki masuk ke ruang depan, pelan dan berat. Lalu pintu kamarnya terbuka. Sosok yang waktu itu sama persis seperti minggu lalu, tinggi, perawakan Sarwono, wajah Sarwono. Bahkan cara dia berdiri di ambang pintu itu sama. Tidak ada yang dia ucapkan. Dia melangkah masuk, dan sebelum Jumila sempat berkata apapun, tangannya sudah menggenggam pergelangan tangan Jumila dengan lembut tapi jelas, mengajaknya berdiri. Jumila tahu, dia seharusnya bertanya, seharusnya menolak, seharusnya berteriak atau setidaknya mundur. Tapi tubuhnya tidak melakukan itu. Ada bagian dari dirinya, bagian yang selama seminggu ini terus mengingat malam sebelumnya, yang justru tidak melawan. Dia mengikuti. Selesai, sosok itu bangkit lebih cepat dari yang Jumila harapkan. Tidak ada kata-kata, tidak ada gestur apapun. Dia berdiri, merapikan dirinya sendiri, lalu berjalan keluar kamar. Jumila mendengar langkah di ruang depan, lalu suara pintu yang ditarik dari luar. Setelah itu sunyi. Jumila berbaring sendirian, matanya terbuka menatap langit-langit. Disitulah perasaan itu datang bersamaan dan tidak bisa dipilah satu persatu. Ada rasa hangat yang masih tersisa, tapi di atasnya ada lapisan rasa malu yang berat. Dan di atas semua itu, kali ini lebih keras dari minggu lalu. Ada kecurigaan yang tidak bisa dia abaikan lagi. 2 kali bukan kebetulan. 2 laki-laki yang mengaku dan terlihat persis seperti Sarwono datang tengah malam, masuk tanpa banyak bicara, lalu pergi sebelum subuh. Dan 2 kali pula Sarwono yang datang pagi harinya tidak menunjukkan tanda apapun bahwa dia semalam ada di sini. Jumila tidak tidur lagi sampai fajar. Pagi itu begitu Sarwono muncul di depan pagar seperti biasa sekitar jam 10. Jumila tidak membiarkan obrolan berkembang kemana-mana. Dia persilakan Sarwono duduk lalu langsung bilang bahwa dia perlu cerita sesuatu. Sarwono mendengarkan tanpa memotong. Wajahnya yang tadinya santai mulai berubah saat Jumila sampai di bagian sosok itu masuk tengah malam dengan wajahnya. Alisnya turun, rahangnya sedikit mengencang. 2 kali? Tanyanya pelan. 2 kali. Jawab Jumila. Minggu lalu dan tadi malam. Sarwono diam sebentar. Dia tidak langsung menjawab. Tapi Jumila bisa melihat bahwa laki-laki itu sedang berpikir keras. Saya tidak pernah kesini tengah malam, Mil. Katanya akhirnya. Suaranya datar, bukan defensif. Lebih seperti seseorang yang sedang menyatakan fakta sambil mencoba memahami sesuatu yang berat. Kamu tahu itu? Jumila mengangguk kecil. Saya tahu, makanya saya bingung. Sarwono menghela nafas pelan. Dia memandang ke arah depan sebentar, lalu berkata, Kamu tahu pohon beringin di tepi sungai barat itu? Tahu. Sudah lama warga di sini tidak mau dekat-dekat ke sana. Bukan cuma karena tua atau lebat, tapi karena beberapa orang pernah lihat sesuatu di sana. Sarwono bicara pelan, bukan dengan nada menakut-nakuti,
tapi seperti orang yang menyampaikan sesuatu yang dia sendiri tidak sepenuhnya nyaman membicarakannya. Bu Musli pernah cerita ke bapak saya. Katanya suatu malam dia tidak bisa tidur dan duduk di teras belakangnya yang menghadap ke arah sungai. Dia lihat sesuatu duduk di dahan besar pohon beringin itu. "Lihat apa?" tanya Jumila. "Makhluk tinggi besar," katanya, "berbulu hitam legam semua." Bu Musli langsung masuk dan tidak berani keluar sampai pagi. Sarwono menatap Jumila. "Itu bukan cerita baru. Sudah lama beredar di sini. Bapak saya pun tahu." Jumila tidak menjawab. Dia memandang ke arah meja, ke gelasnya yang sudah setengah dingin. "Kamu harusnya cerita lebih cepat," kata Sarwono pelan. "Saya tidak tahu harus bilang apa," jawab Jumila jujur. Mereka diam setelah itu. Bukan diam yang canggung, tapi diam yang berat. Diam dari dua orang yang sama-sama sedang mencerna sesuatu yang tidak ringan. Sarwono pulang sore harinya dengan janji akan bicara dulu dengan Pak Budiman, ayahnya. Jumila melepasnya dari pintu, lalu menutupnya rapat. Malam itu dia tidak menonton televisi lama. Jam 8 dia sudah memeriksa semua jendela, memastikan kaitnya terpasang benar. Pintu depan dia kunci dengan grendel dan ditambah kursi kayu yang dia sandarkan di baliknya. Bukan karena itu akan cukup jika memang ada sesuatu yang ingin masuk, tapi karena itu satu-satunya hal yang bisa dia lakukan malam itu untuk merasa sedikit lebih aman. Dia berbaring di kamar dengan lampu tetap menyala. Tidur dengan lampu menyala dan kursi disandarkan di balik pintu ternyata tidak membuat malamnya lebih tenang. Jumila tetap terbangun beberapa kali, mendengarkan suara-suara kecil yang sebelumnya tidak pernah dia perhatikan. Gesekan daun di luar jendela, suara tokek di plafon, angin yang masuk dari celah ventilasi atas. Semua itu sudah ada sejak dulu, tapi sekarang telinganya seperti terlalu waspada untuk mengabaikannya. Pagi harinya dia tetap berangkat jualan. Itu yang bisa dia kendalikan, rutinitas. Tapi di jalan beberapa kali dia memberikan kembalian yang salah sampai seorang pembeli mengingatkan dengan sopan. Jumila minta maaf, menghitung ulang dan meneruskan. Tapi di atas sepeda pikirannya tidak pernah benar-benar hadir. Hari-hari berikutnya berjalan dengan pola yang sama. Di luar terlihat normal, tapi di dalam ada yang terus tidak beres. Setiap sore menjelang petang, perasaan tidak nyaman itu mulai menyelinap masuk. Bukan takut yang bisa dia tunjuk jelas penyebabnya, lebih seperti was-was yang menggantung dan tidak mau pergi. Dia jadi sering duduk di teras lebih lama dari biasanya, tapi bukan untuk menikmati sore, lebih karena dia tidak mau terlalu cepat masuk ke dalam rumah yang terasa semakin sepi setiap harinya. Bahro datang suatu siang saat Jumila baru selesai membereskan keranjang dagangan di teras rumah. Perempuan itu langsung duduk dan minta dibuatkan teh. Caranya seperti biasa, tidak formal, tidak perlu basa-basi panjang. Jumila masuk ke dapur dan keluar lagi membawa 2 gelas. Awalnya obrolan mereka biasa saja, soal harga cabai yang turun, soal tetangga di ujung timur yang akan mau masuk pesantren. Tapi kemudian Bahro bertanya, kenapa Jumila kelihatan pucat belakangan ini. Jumila meletakkan gelasnya pelan. Dia diam sebentar, lalu memutuskan untuk cerita. Bahro mendengarkan tanpa menyela. Wajahnya yang tadinya santai berubah semakin serius setiap kali Jumila melanjutkan cerita. Waktu Jumila sampai di bagian sosok yang datang tengah malam dengan wajah Sarwono, Bahro menarik nafas perlahan. "Kamu tidak curiga dari awal?" tanya Mbak Haro pelan. "Curiga, tapi saya tidak berani mikir kemana-mana," jawab Jumila jujur. Mbak Haro terdiam sebentar, memandang ke arah barat tanpa sengaja, ke arah pohon beringin yang dari sini hanya terlihat ujung dahannya. Lalu dia berkata, "Mil, saya pernah dengar dari Bu Musli soal pohon itu. Katanya dia pernah lihat sendiri. Makhluk besar,
Tingginya hampir 2 kali orang dewasa. Seluruh tubuhnya berbulu hitam legam dan matanya merah menyala. Jumila tidak menjawab. Bu Musli tidak berani cerita ke sembarang orang. Lanjut Mbah Haro. Tapi bapaknya Sarwono tahu. Orang-orang tua di sini tahu. Mereka cuma tidak mau bikin warga resah. Mbah Haro menatap Jumila langsung. Kamu harus cepat selesaikan ini, Mil. Nikah saja sama Sarwono. Rumah ada penghuni resminya. Ada laki-laki yang jaga. Kadang itu saja sudah cukup. Jumila menunduk. Saya belum siap, Mbak. Belum siap atau masih merasa tidak boleh? Tanya Mbah Haro. Suaranya tidak menghakimi. Tapi pertanyaan itu tepat sasaran. Jumila tidak menjawab. Keduanya tahu jawaban ada di mana. Mbah Haro pulang sore itu dengan wajah yang belum sepenuhnya kembali ke ekspresi normalnya. Jumila melepaskan dari teras, lalu duduk lagi sendirian. 2 hari kemudian Sarwono datang dengan kabar bahwa dia sudah bicara panjang dengan Pak Budiman. Ayahnya yang sudah tua itu ternyata langsung memahami situasinya begitu Sarwono selesai bercerita. Pak Budiman tidak kaget, tidak bertanya macam-macam. Dia hanya diam sebentar, lalu menyebut 2 kata, Jumat Kliwon. Bapak bilang, kalau mau tahu pasti dan selesaikan, harus dilakukan malam Jumat Kliwon, kata Sarwono kepada Jumila. Bapak yang akan atur semuanya, saya yang akan jaga dari luar. Maksudnya saya harus bagaimana? Tanya Jumila. Kamu di dalam rumah seperti biasa, tapi malam itu pintu tidak boleh dikunci. Jumila menatapnya. Tidak dikunci? Iya. Sarwono berkata itu dengan tenang tapi serius. Bapak yang minta, biar semuanya kelihatan jelas. Jumila menelan ludah. Dia tidak suka dengan ide itu, tapi dia juga tahu bahwa bertahan dengan ketidakpastian seperti ini lebih melelahkan dari apapun. Jumat Kliwon berikutnya kapan? Tanyanya. 9 hari lagi. 9 hari terasa sangat panjang. Jumila menjalaninya dengan berat. Tidurnya tidak pernah nyenyak, lebih dari 2 atau 3 jam berturut-turut. Setiap malam dia berbaring dengan telinga yang terus mendengarkan, dan setiap kali ada suara apapun dari luar, jantungnya langsung bereaksi. Tapi selama 9 hari itu tidak ada yang datang. Pintu tetap terkunci, malam tetap sunyi, dan itu justru tidak membuatnya lebih lega. Siangnya dia sering melamun di teras. Pandangannya tanpa disadari selalu kembali ke arah barat, ke ujung dahan pohon beringin yang terlihat dari kejauhan. Diam, tidak ada yang bergerak di sana. Tapi Jumila tidak bisa berhenti memandangnya. Malam Jumat Kliwon akhirnya tiba. Sarwono sudah pamit sore tadi dengan pesan singkat. Jangan kunci pintu, saya akan di sekitar sini. Jumila mengangguk. Setelah maghrib dia makan sedikit. Lebih karena merasa harus makan daripada karena lapar. Televisi dia nyalakan tapi tidak dia tonton. Jam 8 malam, suasana di luar sudah sepi. Warga dusun sudah masuk ke rumah masing-masing. Jumila duduk di kursi ruang tengah, menunggu tanpa tahu pasti apa yang sedang dia tunggu. Angin malam masuk dari celah jendela yang tidak dia tutup rapat dan terasa lebih dingin dari malam-malam sebelumnya. Jumila masih duduk di kursi ruang tengah ketika jam dinding menunjukkan angka 10 malam. Televisi masih menyala tapi suaranya sudah tidak dia dengarkan sejak tadi. Pikirannya ada di tempat lain. Telinganya sibuk memantau setiap suara dari luar. Angin malam yang masuk dari celah jendela terasa dingin, menyentuh kulit lengannya. Lebih dingin dari biasanya untuk ukuran malam di bulan ini. Jam 11 lewat, matanya mulai berat. Dia tidak mau tidur, tapi tubuhnya tidak minta izin. Kepalanya pelan-pelan menunduk di kursi. Di luar, Sarwono sudah bergerak sejak tengah malam kurang seperempat. Dia tidak melewati jalan utama dusun. Pak Budiman menyarankan lewat jalan setapak di sisi sawah, lebih sepi, tidak melewati rumah warga. Sarwono berjalan pelan di pematang yang sempit. Senter kecil di tangannya diarahkan ke bawah, supaya tidak terlalu mencolok. Udara malam di sawah terasa lembab,
Suara jangkrik di sekelilingnya ramai, tapi terasa jauh. Waktu rumah Jumilah mulai kelihatan dari kejauhan, Sarwono mematikan senternya. Dia berjalan lebih pelan, mengandalkan cahaya rembulan yang malam itu cukup terang. Dari jarak sekitar 20 meter, dia sudah bisa melihat bahwa lampu di ruang tengah masih menyala. Lalu dia mendengar sesuatu. Dari dalam rumah terdengar suara perempuan, suara Jumilah, panjang, berulang, seperti orang yang setengah sadar. Kata-katanya jelas terdengar sampai keluar. Mas, aku sayang padamu. Diulang lagi dan lagi. Sarwono berhenti melangkah. Sekujur tubuhnya langsung menegang. Suara itu bukan suara orang yang sedang bermimpi. Terlalu jelas, terlalu berulang dengan jeda yang sama persis setiap kalinya. Dia mempercepat langkah menuju pintu depan. Pintu tidak terkunci, sesuai yang diminta Pak Budiman. Sarwono mendorongnya kuat-kuat sampai terbuka lebar dan dia masuk ke ruang tengah. Kursi tempat Jumilah tadi duduk kosong. Pintu kamar terbuka. Sarwono melangkah ke sana dan berdiri di ambang pintu. Yang dia lihat di dalam kamar itu membekukan seluruh gerakannya selama beberapa detik. Di atas ranjang, Jumilah terbaring dengan mata setengah terbuka. Wajahnya pucat, bibirnya masih bergerak mengulang kata-kata yang sama. Dan di atasnya, menindihnya, ada sesuatu yang bukan manusia. Makhluk itu tinggi, jauh lebih besar dari tubuh manusia dewasa manapun. Seluruh tubuhnya tertutup bulu hitam legam yang kasar. Tangannya besar dengan jari-jari panjang yang mencengkeram tepi ranjang di kedua sisi tubuh Jumilah. Wajahnya, kalau bisa disebut wajah, memiliki mulut lebar dengan gigi-gigi besar yang tidak beraturan. Dan matanya, dua mata yang merah menyala seperti bara, menatap langsung ke arah Sarwono begitu dia berdiri di pintu. Sarwono tidak sempat berteriak. Makhluk itu bergerak sangat cepat untuk ukuran tubuhnya yang besar. Dalam satu gerakan dia sudah melompat dari ranjang, melintasi ruangan, dan berdiri tepat di depan Sarwono dengan jarak tidak sampai 1 langkah. Sarwono sempat mundur 1 langkah, tapi tidak sempat berbuat lebih dari itu. Makhluk itu membuka mulutnya lebar dan mengembuskan sesuatu langsung ke arah perut Sarwono. Bukan angin biasa, panas, sangat panas, seperti uap dari air yang baru diangkat dari api, tapi lebih pekat dan langsung menghantam perut Sarwono dari jarak dekat. Sarwono merasakan rasa terbakar yang luar biasa di perutnya dalam waktu kurang dari 1 detik. Lalu pandangannya gelap dan tubuhnya jatuh ke lantai. Jumilah yang setengah sadar langsung tersentak begitu mendengar suara tubuh Sarwono jatuh. Kesadarannya kembali sepenuhnya dalam hitungan detik dan dia melihat Sarwono tergeletak di lantai dekat pintu kamar. Wajahnya pucat, tubuhnya tidak bergerak. Makhluk itu sudah tidak ada di kamar. Jumilah menjerit keras. Teriakan itu membangunkan tetangga. Bu Musli yang rumahnya paling dekat adalah yang pertama datang. Berlari kecil sambil membawa obor. Tidak sampai 10 menit sudah ada 4 orang tetangga di halaman dan 2 orang masuk ke dalam membantu mengangkat Sarwono yang masih pingsan ke ruang tengah. Mereka baringkan dia di atas tikar, periksa nafasnya yang masih ada tapi tersengal. Di bagian perutnya dari balik baju mereka singkap untuk memeriksa. Terlihat kulit yang memerah dan mulai membengkak dalam pola yang tidak wajar, seperti luka bakar tapi tanpa ada sumber panas yang bisa dijelaskan. Jumilah duduk di pojok ruangan, lututnya gemetar, tangannya masih menutupi mulutnya. Pagi harinya Sarwono dibawa ke rumah sakit kabupaten dengan ojek dan dibantu tetangga. Dokter yang memeriksa langsung mengernyit melihat kondisi perutnya. Kulitnya melepuh di beberapa titik, jaringan di bawahnya membengkak. Dan yang membuat dokter bingung adalah tidak ada penjelasan logis untuk luka seperti itu. Tidak ada riwayat kontak dengan benda panas, tidak ada bahan kimia, tidak ada apapun yang bisa dicatat sebagai penyebab resmi. Dokter tetap memberikan penanganan sesuai prosedur luka bakar, tapi hasilnya tidak seperti yang diharapkan. 10 hari Sarwono dirawat, lukanya tidak membaik secara signifikan. Bengkak di perutnya turun sedikit, tapi kulitnya yang melepuh tidak kunjung pulih, seperti luka bakar biasa yang seharusnya sudah mulai mengering dan menutup.
Para dokter sudah konsultasi satu sama lain, sudah coba beberapa pendekatan, tapi hasilnya tetap sama. Pak Budiman datang menjenguk pada hari ke-7. Orang tua itu duduk lama di sisi ranjang anaknya, memandang perut Sarwono yang masih dibalut kain medis, lalu memandang wajah anaknya yang terlihat kelelahan. Setelah diam cukup lama, Pak Budiman berdiri dan memanggil Jumila yang duduk di kursi dekat jendela. "Kita bisa tunggu lebih lama," kata Pak Budiman pelan. "Saya akan kirim orang ke Ponorogo, minta Ki Mardi ke sini." Orang yang Pak Budiman kirim ke Ponorogo berangkat keesokan harinya dan kembali 2 hari kemudian dengan kabar bahwa Ki Mardi bersedia datang. Tidak ada yang tahu persis berapa usia Ki Mardi, tapi dari penampilannya ketika tiba di dusun Kendal Sari sore itu, dia jelas sudah sangat tua. Rambutnya putih semua, badannya kurus tapi jalannya tidak terbungkuk. Dia datang hanya membawa tas kain kecil di bahu, tidak banyak bicara waktu turun dari kendaraan yang mengantarnya, dan langsung meminta diantar ke rumah Jumila. Ki Mardi tidak masuk ke dalam rumah dulu. Dia berdiri di halaman depan, memandang ke kanan dan kiri pelan-pelan. Lalu matanya berhenti di arah barat, ke pohon beringin di tepi sungai yang bahkan dari sini sudah kelihatan ujung dahannya yang lebat. Dia memandang ke sana cukup lama tanpa bicara. "Di sana," katanya akhirnya pendek. Pak Budiman yang berdiri di sebelahnya mengangguk pelan. "Iya Ki." Ki Mardi tidak bertanya lebih lanjut. Dia minta istirahat sebentar, minum teh yang Jumila siapkan, lalu bilang bahwa ritual akan dilakukan malam itu juga di bawah pohon beringin setelah jam 11 malam ketika dusun sudah betul-betul sepi. Jumila menyiapkan apa yang diminta Ki Mardi. Daftar bawaannya tidak panjang tapi spesifik. Bunga 7 rupa, nasi putih dalam piring tanah, sate dari daging burung gagak yang Ki Mardi sendiri yang memesannya lewat seseorang yang dia kenal di daerah itu, darah ayam cemani dalam mangkuk kecil, dan kemenyan. Semua itu dikumpulkan sebelum malam tiba. Jam 11 lewat sedikit, Ki Mardi, Pak Budiman, dan 2 tetangga laki-laki yang dipercaya berjalan bersama menuju pohon beringin. Jumila tidak ikut. Ki Mardi memintanya tetap di rumah. Malam itu langit bersih, bulan hampir bulat penuh, dan cahayanya cukup menerangi jalan tanah menuju tepi sungai. Di bawah pohon beringin, Ki Mardi menggelar tikar, menata semua sesajen di atasnya dengan urutan yang hanya dia tahu artinya. Lalu membakar kemenyan di sudut tikar. Asapnya tipis, naik lurus ke atas karena malam itu tidak ada angin. Ki Mardi duduk bersila menghadap batang pohon, memejamkan mata, dan mulai berbicara dengan suara rendah yang tidak sepenuhnya terdengar jelas oleh orang-orang yang berdiri di belakangnya. Pak Budiman dan 2 tetangga lainnya diam di tempat, tidak bergerak. Beberapa menit berlalu, lalu dari arah dahan-dahan di atas terdengar suara. Bukan suara angin, bukan suara binatang malam. Suara itu berat, serak, tapi kata-katanya jelas terdengar. Suara itu mengucapkan terima kasih atas makanan yang dibawa, lalu menyebutkan bahwa untuk menyembuhkan luka di perut laki-laki yang datang malam itu digunakan daun mengkudu muda yang diremas halus dicampur minyak telon. Dioleskan langsung ke kulit yang melepuh setiap pagi dan malam. Setelah itu, suara dari pohon tidak terdengar lagi. Ki Mardi membuka matanya, berdiri perlahan, dan menepuk-nepuk lututnya. Dia berbalik ke arah Pak Budiman. "Pohon ini harus ditebang dan dibakar di tepi sungai. Jangan dibawa kemana-mana. Jangan dibakar di tempat lain," katanya tenang. "Lakukan dalam 3 hari ke depan." Pak Budiman mengangguk. "Baik Ki." Keesokan paginya Ki Mardi pergi langsung ke rumah sakit bersama Pak Budiman. Sarwono yang masih berbaring dengan perut masih terbalut melihat orang tua itu masuk ke kamarnya dengan langkah yang tenang. Ki Mardi tidak banyak bicara. Dia minta tolong perawat membuka balutan sebentar, lalu mengeluarkan dari tas kainnya selembar daun mengkudu muda yang sudah diremas halus dan dicampur dengan beberapa tetes minyak telon dalam wadah kecil. Dia oleskan campuran itu dengan telunjuknya ke bagian kulit.
yang paling parah melepuh. Sarwono yang tadinya menahan ekspresi karena sudah terbiasa dengan rasa panas di perutnya, tiba-tiba diam, raut wajahnya berubah. "Panasnya hilang," katanya pelan, seperti tidak percaya sendiri. Kimardi tidak berkomentar, dia oleskan ke bagian lain, lalu memberikan sisa ramuan itu ke Pak Budiman dengan pesan untuk diulang setiap pagi dan malam sampai kulit pulih sepenuhnya. Dalam 4 hari setelah itu, luka di perut Sarwono mulai menutup. Kulitnya yang melepuh mengering dengan cara yang membuat dokter yang merawatnya hanya bisa mencatat perkembangan tanpa bisa menjelaskan mekanisme secara medis. Pada hari ke-8, Sarwono sudah diizinkan pulang. Pohon beringin di tepi sungai ditebang 3 hari setelah malam ritual itu. Warga yang membantu penebangan tidak ada yang berani bekerja sendiri. Mereka selalu berdua atau bertiga. Batang dan semua dahannya dikumpulkan di tepi sungai dan dibakar di sana sesuai pesan Kimardi. Apinya menyala cukup besar dan memakan waktu hampir setengah hari untuk benar-benar padam. Setelah itu yang tersisa hanya hamparan tanah kosong di tepi sungai dan tunggul yang sudah menghitam. Tidak ada kejadian apapun setelah itu. Tidak ada suara di tengah malam, tidak ada tamu yang datang tanpa diundang. Jumila tidur dengan nyenyak untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, dan setiap pagi dia terbangun dengan kepala yang lebih ringan dari sebelumnya. 3 bulan kemudian, Sarwono melamar Jumila secara resmi. Dia datang bersama Pak Budiman ke rumah Jumila, membawa seserahan sederhana, dan berbicara langsung dengan kakak Jumila yang sengaja datang dari kecamatan untuk menemui mereka. Prosesnya tidak rumit dan tidak panjang. Semua pihak setuju dan pernikahan dilangsungkan sebulan setelahnya. Sederhana tapi lengkap, dihadiri warga dusun yang datang membawa berkah dan doa. Setelah menikah, Sarwono pindah ke rumah Jumila. Pagi hari Jumila tetap berangkat jualan dengan sepeda dan keranjangnya. Sementara Sarwono mengurus kebun dan membantu Pak Budiman yang sudah semakin memerlukan perhatian. Sore hari mereka sering duduk berdua di teras. Kadang ditemani Mbak Haro yang mampir mengobrol. Kadang Bu Musli yang lewat dan berhenti sebentar. Rumah yang dulu terasa terlalu besar dan terlalu sepi itu perlahan berubah. Bukan karena ada yang besar dan dramatis, tapi karena ada suara langkah lain di dalamnya. Ada suara orang lain yang menjawab waktu Jumila bicara. Kesepian itu tidak hilang dalam semalam. Tidak ada yang bisa menghapus 10 tahun kesendirian hanya dengan satu pernikahan. Tapi Jumila belajar bahwa ada bedanya antara setia pada janji lama dan memilih untuk terus sendirian padahal hidup masih berjalan. Mas Wiguna pergi bukan karena ingin meninggalkannya, dan Jumila akhirnya bisa menerima bahwa melanjutkan hidup bukan berarti mengkhianatinya. Untuk perempuan manapun yang sudah lama hidup sendirian, kesepian yang dibiarkan terlalu lama bisa membuat seseorang lengah terhadap hal-hal yang seharusnya dia pertanyakan lebih awal. Bukan karena bodoh, tapi karena rindu itu nyata dan kadang lebih kuat dari akal sehat. Tidak ada yang perlu diyakini dari itu. Yang perlu diingat hanyalah bahwa ada orang-orang di sekitar yang peduli dan minta tolong, bukan tanda lemah. Dusun Kendal Sari kembali tenang seperti sedia kala. Sawah tetap luas, sungai tetap mengalir, dan di tepi barat tempat pohon-pohon beringin itu dulu berdiri, kini hanya ada tanah lapang yang pelan-pelan mulai ditumbuhi rumput pendek. Tidak ada yang membicarakannya lagi, tidak ada yang perlu dibicarakan. Itulah akhir ceritanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.